Indonesia semakin mantap. Semakin mendunia dikenal banyak orang terkait dengan dunia sepak bola. Sebelumnya, pertandingan timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah disiarkan di puluhan negara termasuk Belanda. Di Belanda, laga tersebut ditayangkan oleh ESPN. Jauh-jauh hari sebelum laga Indonesia versus Bahrain, ESPN pun sudah mempromosikan laga tersebut. Saat siaran langsung pekan ke-6 Eredivisie antara Almere City melawan FC Twente, pertandingan antara Bahrain versus Indonesia diiklankan di layar kaca. Tak mengherankan memang karena dua klub itu diperkuat pemain timnas Indonesia, Tom Haye, Almere City, dan Mees Hilgers, Twente. Dalam laga tersebut, Mees mencatat 1 assist saat menghancurkan Almere City 0-5. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, mengatakan bahwa kemungkinan besar Mees Hilgers dan Eliano Reijers akan bisa membela timnas Indonesia pada saat melawan Bahrain dan Cina. Hal itu dikarenakan kedua pemain tersebut akan menjalani proses pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia pada 30 September 2024. Dokumen kedua pemain asal Belanda berdarah Indonesia itu sudah disetujui oleh DPR. Kini prosesnya tinggal melakukan pengambilan sumpah WNI. Untuk mempercepat proses naturalisasi itu, ada perwakilan Kementerian Hukum dan HAM yang datang langsung ke Belanda. Keputusan itu diambil karena Mees Hilgers dan Eliano Reijers sedang mempunyai waktu padat di kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Belanda. Proses dipercepat naturalisasi itu agar Mees Hilgers dan Eliano Reijers bisa didaftarkan untuk menjalani pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Pendaftaran pemain untuk melawan Bahrain akan ditutup pada 3 Oktober 2024. Kalau seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mereka akan disumpah pada 30 September 2024. Setelah disumpah, mereka akan melakukan proses administrasi termasuk perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Saya pikir proses itu akan selesai dalam waktu 1 atau 2 hari, kata Sumarji. Sumarji pun optimis kedua pemain itu bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia sudah menjalani 2 laga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong dan PSSI tak mau tanggung-tanggung untuk meraih mimpi tampil di pesta sepak bola sejagat ini. Untuk meraih mimpi itu, kendala selalu ada, baik teknis maupun non-teknis. Untuk persiapan tandang ke Bahrain, ada satu masalah terkait penerbangan bagi para pemain timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa satu masalah itu terkait permintaan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu meminta kepada PSSI untuk mencarikan satu pesawat yang bisa mengangkut semua pemain timnas Indonesia. Berkaitan dengan permintaan STY, sampai saat ini PSSI kesulitan untuk mencari jadwal penerbangan dari Indonesia ke Bahrain. Diakui Sumarji, masih ada kursi pesawat yang masih tersedia, namun tidak semua bisa menampung pemain timnas Indonesia. Sumarji tidak menyebutkan berapa kursi yang tersedia dalam satu pesawat menuju ke Bahrain. Namun, PSSI mengkonfirmasi sudah mempunyai 6 seat kursi, yang bisa saja menampung pemain timnas Indonesia ke Bahrain. Namun kata Sumarji, keinginan Shin Tae-yong semua pemain dan ofisial timnas Indonesia, satu pesawat menuju Bahrain. Hanya saja sampai saat ini kursi di pesawat sudah mulai penuh. Perlu diketahui, beberapa pemain tim Merah Putih yang bermain di Liga 1 2024-2025 akan berangkat ke Bahrain dari Indonesia. Sedangkan untuk pemain-pemain abroad, mereka langsung berangkat ke Bahrain dari negara masing-masing klub tersebut. Saya masih mencari alternatif pesawat yang bisa satu penerbangan. Ini karena Coach Shin Tae-yong meminta beberapa pemain itu bisa pakai kelas bisnis. Justin Hubner terang-terangan mengungkapkan salah satu rekan setimnya di timnas Indonesia yang dianggap paling jenius. Justin Hubner belakangan ini menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air usai memberikan banyak pernyataan seputar timnas Indonesia. Dalam podcast Sport 77 Official beberapa waktu lalu atau setelah laga melawan Australia, di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain berusia 21 tahun itu juga menjawab sejumlah pertanyaan yang diberikan oleh host dalam salah satu kontennya. Di antaranya ialah mendapatkan pertanyaan yang cukup menarik, yakni siapa pemain paling cerdas di timnas menurutnya. Dengan mantap, Hubner menyebutkan bahwa Tom Haye merupakan rekan setimnya yang paling cerdas di timnas Indonesia. Jawaban Hubner pun seolah membenarkan kabar yang beredar selama ini, bahwa Haye disebut sebagai pemain paling jenius di skuad asuhan Shin Tae-yong. Sebelumnya banyak pihak yang memuji permainan Haye, baik bersama klubnya maupun dengan skuad Garuda. Tak hanya pemain jenius, dirinya juga memiliki reputasi sebagai the game changer untuk klubnya. Hal ini tak lepas karena kontribusinya untuk tim,
di mana ia dianggap memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang di setiap pertandingan. Kemudian dianggap sebagai gelandang serba bisa dengan kemampuan luar biasa, memiliki visi bermain yang sangat baik, umpannya yang akurat dan tendangan bebas yang juga mengerikan. Tom Haye juga memberikan kontribusi positif saat di luar lapangan, salah satunya tak jarang memberikan masukan kepada pelatih soal taktik. Hal tersebut juga membuat ia mendapatkan julukan sebagai The Professor, yang sudah melekat dengan dirinya. Pemain muda berlabel Timnas Indonesia, Hoki Caraka, tak kuasa menahan tangis setelah brace-nya mengantarkan PSS Sleman meraih kemenangan perdana musim ini. Setelah laga, Hoki menangis di bench, rekan-rekannya di PSS juga memberikan apresiasi dengan mengelus kepalanya. 2 gol dicetak Hoki pada menit ke-39 dan 54. Pelatih PSS Sleman, Wagner Lopez, memuji penampilan sang bomber tersebut. Arsitek berpaspor Brasil-Jepang itu turut berbahagia atas brace yang dibuat Hoki Caraka. Selamat buat Hoki cetak 2 gol dan semua pemain selamat buat mereka juga, ujarnya seusai laga. Ini adalah momen pembuktian Hoki yang kerap dihujani kritik gara-gara mandul, baik di klub maupun di Timnas Indonesia. Belakangan, Hoki memang belum mendapat jam terbang di skuad Garuda. Penampilan terakhirnya di Piala Asia U23 2024. Tak berhenti di situ, dukungan pun mengalir dari senior-seniornya di Timnas Indonesia. Dari Jai Idzes, Kelvin Verdong, Egy Maulana Fikri, hingga Nathan Choyaon, turut memberikan apresiasi setelah Hoki mengunggah foto brace-nya di Instagram.